Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Fadlianto di channel Tretan Fadli yang insya Allah channel menarik dan channel yang keren ya teman-teman. Saya masih di tempat yang sama teman-teman, masih di tempat yang rindang, yang enak, sejuk. Kalau di sini itu banyak pemandangan menarik. Pemandangan apa? Banyak anak-anak sekolah yang pacaran di sini, entah ini mereka bolos atau tidak ya nggak tahu ya. Terus kemudian yang bikin hati tentram dan nyaman, suara ini teman-teman, suara burung. Asik banget kita dengarkan, kayak lantunan lagu. Jadi menarik untuk kita menenangkan pikiran dan juga untuk mencurahkan pikiran-pikiran kita ketika kita ingin berdialek. Nah, disinilah tempatnya, enak. Oke teman-teman, kita akan bahas sesuatu hal yang menarik tentunya, yang lagi panas hari ini ya, yang lagi ramai hari ini. Sekarang ini kan sudah memasuki bulan Mei, awal bulan, dan 2023 ini adalah tahun politik teman-teman. Karena 2024 itu akan ada pemilu serentak ya, pemilihan caleg ya, pileg, pilpres dan pilkada teman-teman. Jadi semua elit partai, semua tokoh-tokoh politik nasional, daerah dan nasional, tentunya mereka pada sibuk teman-teman. Apalagi teman-teman caleg hari ini yang ingin mencalonkan diri ya di legislatif nanti, pertarungan pileg ya, pemilihan anggota legislatif. Mereka lagi sibuknya nih sekarang nih, karena mereka harus mengumpulkan pendaftaran administratifnya dari tanggal 1 sampai tanggal 14. Nah, mereka sibuk tuh. Ya, semangatlah berjuang untuk bangsa dan negara teman-teman, untuk daerahnya masing-masing. Oke teman-teman, jadi beberapa waktu yang lalu ya, yang lagi rame tanggal 2 kemarin, ada berita bahwa Presiden Jokowi, Presiden kita Republik Indonesia, mengundang partai-partai koalisi, ketua umum partai-partai koalisi ke istana, yang itu membahas tema tentang Pilpres 2024. Kecuali satu teman-teman yang tidak diundang, Nasdem. Entah kenapa alasannya kok bisa Nasdem ini nggak diundang gitu loh. Padahal Nasdem ini 2 periode mendukung Presiden Jokowi dan termasuk koalisi yang kuat lah, dengan koalisi koalisi di pemerintahan. Dan di 2019 Nasdem ini adalah partai yang insya Allah pertama, kalau nggak salah yang kedua ya, entah itu setelah Golkar atau sebelum Golkar, saya lupa. Yang pasti sebelum PDIP memutuskan Jokowi dicalonkan kembali di 2019, Nasdem sudah mencalonkan duluan. Dan aneh bin ajaibnya, Nasdem tidak diundang teman-teman. Tapi terlepas dari semua itu ya, yang ingin saya bahas hari ini, sore ini, lebih kepada etika dalam bernegara teman-teman. Etika dalam menjalankan roda pemerintahan secara nasional. Kenapa saya ingin membahas itu? Karena begini, seharusnya berbicara tentang kepemimpinan nasional, apalagi ini di akhir periode ya dari Presiden Jokowi, harusnya beliau itu berpikir bagaimana menuntaskan program pemerintah pusat di akhir periode ini. Ini kan sebenarnya sudah akhir periode 2024, nanti sudah tinggal beberapa bulan ini. Seharusnya beliau ini fokus untuk menuntaskan program-program yang memang dicanangkan dari 2014 dan 2019. Namun entah kenapa pikiran beliau terlalu sibuk memikirkan Pilpres 2024. Seharusnya itu memang menjadi tugas ketua partai. Beliau bukan ketua partai, beliau adalah Presiden Republik Indonesia. Beliau hanya anggota partai PDIP. Saya kira tidak elok dan tidak etik
sebagai Presiden Republik Indonesia, sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan, ikut terlalu jauh dalam membentuk koalisi partai. Saya kira itu tidak elok ya, dan itu tidak etik sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, sebagai presiden tentunya. Karena seharusnya seorang presiden itu berpikir lebih makro, teman-teman, berpikir lebih strategik, yaitu bicara tentang bangsa dan negara. Jadi tidak bicara soal partai. Partai biarkan urusan ketua umum partainya dan simpatisan partainya, bukan urusan dia. Urusan dia apa? Menuntaskan program, ya, program selama 5 tahun ketika memutuskan untuk mencalonkan diri di 2019 dan disumpahnya pun bukan disumpah oleh partai, tapi disumpah oleh bangsa dan negara, oleh rakyat Indonesia lewat Mahkamah Agung yang pegang pegang Al-Qur'annya tuh, menyumpah, yang membacakan di gedung MPR sumpahnya itu. Jadi itu saya kira teman-teman tidak etik, ya, tidak etis sebagai kepala negara kemudian mengundang, apalagi berbicara tentang Pilpres 2024, kecuali tema ataupun pesan yang akan disampaikan atau akan dibahas di istana ketika mengundang ketua umum partai itu berbicara tentang bagaimana menuntaskan program-program selanjutnya. Karena dari dua kandidat dari 3 poros kandidat itu, salah satunya adalah menterinya Pak Jokowi dan satunya adalah kepala daerah. Seharusnya ketika mereka diundang, bagaimana mereka tetap fokus gitu loh. Jadi pesan yang disampaikan oleh presiden itu bagaimana salah satu kandidat yang notabene adalah menteri dan kepala daerah diberikan tanggung jawab ataupun diberikan pesan, selesaikan dan tuntaskan tanggung jawabmu sebagai menteri dan sebagai kepala daerah di sisa periode. Itu seharusnya, bukan bicara tentang koalisi partai. Kalau bicara soal koalisi partai, saya kira itu sudah melewati batasannya. Secara etik saya kira kurang masuk ya, kurang bagus dan kurang layak, walaupun memang tidak ada yang melarang. Hanya ini pandangan pribadi saya sebagai rakyat biasa, itu kurang cocok, tempatnya kurang pas, apalagi membahas di istana. Instrumen negara yang dipakai, alat negara yang dipakai untuk mengatur koalisi besar ini sudah tidak baik dalam perjalanan demokrasi dan politik nasional. Jadi ya tidak heran lah kemudian anak-anaknya dipaksakan untuk jadi kepala daerah, ya kan? Ya kalau dulu istilahnya KKN itu menjadi momok, hari ini tidak. Kolusi dan nepotisme itu sudah hal biasa saya kira. Anak-anaknya mereka masing-masing dijadikan pejabat daerah dan lain sebagainya. Sudah menjadi hal yang lumrah. Tapi memang nggak ada yang melarang sih. Hanya kurang tepat saja ketika instrumen negara dipakai untuk kepentingan politik. Ini kurang sip dan kurang bagus. Harusnya presiden itu bijak, berpikirlah lebih makro, berpikirlah lebih strategik untuk bangsa dan negara, tidak berpikir tentang golongan masing-masing ataupun partai masing-masing, atau hanya bicara tentang partai koalisi saja. Tapi Presiden Republik Indonesia, Presiden Jokowi ini adalah bapaknya semua partai, bukan hanya partai koalisi. Itu yang harus dipikirkan, karena dia disumpah oleh seluruh bangsa dan negara dan rakyat Indonesia. Nah itu teman-teman. Jadi jangan pernah berpikir karena saya tidak dipilih oleh di luar partai koalisi kemudian nggak bisa begitu. Bersikaplah sebagai negarawan, bersikaplah sebagai seorang politisi yang hebat, yang bijak, apalagi dia seorang pemimpin. Tunjukkan kepemimpinanmu yang baik, yang akan dijadikan contoh oleh pemimpin-pemimpin selanjutnya.
Oke teman-teman, bagi teman-teman yang kurang setuju ataupun ingin diskusi, silahkan komen di kolom komentar ya, biar tambah menarik. Bagi teman-teman yang belum subscribe, segera subscribe, like and share, dan juga tombol loncengnya untuk notifikasi video saya selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.